Bocoran putusan MK soal Pilpres 2024. Oleh Denny Indrayana, pakar hukum tata negara. Bagaimana prediksi putusan MK terkait Pilpres 2024? Itulah pertanyaan yang terus saya terima dari banyak orang, offline ataupun online, di Indonesia ataupun di Australia. Berdasarkan pasal 77 Undang-Undang MK, Yungto Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2023, putusan MK dalam sengketa Pilpres 2024 ada 3 jenis, yaitu 1. Permohonan tidak dapat diterima, niet onvankelijke verklaar. 2. Permohonan dikabulkan, atau 3. Permohonan ditolak. Saya meyakini, Mahkamah tidak akan memutuskan permohonan tidak dapat diterima, karena permohonan paslon 01 dan 03 jelas memenuhi syarat formil untuk diputuskan pokok permohonannya. Sebelum lebih jauh memprediksi putusan MK, perlu diingat permintaan, petitum, dalam permohonan paslon 01 dan 03, yang pada intinya adalah, petitum paslon 01, mendiskualifikasi paslon 02, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, lalu pemungutan suara ulang, PSU, Pilpres hanya antara paslon 01 dan 03 saja, atau hanya mendiskualifikasi Cawapres Gibran Raka Buming Raka, lalu PSU Pilpres dengan mengikut sertakan Prabowo Subianto dengan Cawapres pengganti Gibran. Petitum paslon 03, mendiskualifikasi paslon 02, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, lalu pemungutan suara ulang, PSU, Pilpres hanya antara paslon 01 dan 03 saja. Setelah melihat jalannya persidangan, bukti-bukti yang dihadirkan, termasuk keterangan saksi, ahli dan para menteri, juga memperhatikan komposisi dan rekam jejak 8 hakim konstitusi yang menyidangkan, saya menduga putusan Mahkamah adalah di antara 4 opsi berikut. 1. Opsi 1, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan, lalu hanya memberikan catatan dan usulan perbaikan Pilpres. Dalam opsi 1 ini, Mahkamah akan menguatkan keputusan KPU yang memenangkan paslon 02 Prabowo Gibran, dan hanya memberikan catatan perbaikan penyelenggaraan Pilpres, utamanya kepada KPU dan Bawaslu. Mahkamah pada dasarnya menyatakan dalil-dalil permohonan tidak terbukti. Melihat situasi kondisi politik hukum di tanah air, saya berpandangan, opsi 1 ini yang sangat mungkin menjadi kenyataan. 2. Opsi 2, Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan. Dalam opsi 2 ini, MK mengabulkan diskualifikasi paslon 02 Prabowo Gibran, dan melakukan PSU hanya di antara paslon 01 dan 03. Dari semua opsi, melihat situasi kondisi politik hukum di tanah air, termasuk rumit dan sulitnya proses pembuktian, saya berpandangan, opsi 2 ini hampir muskil bin mustahil terjadi. 3. Opsi 3, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan, yaitu mendiskualifikasi Cawapres Gibran Raka Buming Raka. Dalam opsi 3 ini, Mahkamah mengabulkan salah satu petitum paslon 01, yang memberi alternatif hanya Gibran yang didiskualifikasi dan Prabowo dapat kembali ikut PSU dengan pasangan Cawapres yang baru. Meskipun mungkin saja terjadi, opsi 3 ini tetap tidak mudah, dan membutuhkan tidak hanya keyakinan hakim ataupun judicial activism, tetapi juga keberanian, pengakuan, dan introspeksi institusional, bahwa problem moral konstitusional pencalonan Gibran, bersumber dari putusan 90 MK sendiri, sebagaimana telah secara terang benderang diputuskan oleh MK. 4. Opsi 4, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan, yaitu membatalkan kemenangan Cawapres Gibran Raka Buming Raka, dan melantik hanya Capres Prabowo Subianto, lalu memerintahkan dilaksanakannya Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945. Opsi keempat ini membutuhkan penjelasan lebih panjang, terutama karena tidak ada dalam permohonan paslon 01 maupun 03. Sehingga menjadi ultra petita. Dasar amar demikian ada 2. Pertama, peradilan sengketa Pilpres bukan sengketa perdata, tetapi peradilan konstitusional tata negara, sehingga demi menjaga kehormatan konstitusi, bisa memutuskan di luar permintaan para pihak. Hal mana sudah beberapa kali dilakukan oleh MK. Kedua, dalam pasal 53 ayat 2 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2024 diatur, dalam hal dipandang perlu, MK dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Norma tersebut dapat dimaknai, Mahkamah membuka peluang ultra petita, bukan hanya di luar yang dimintakan para pihak, bahkan pun di luar ketentuan peraturan MK atau bahkan undang-undang MK. Yang dilakukan bukan pendiskualifikasian paslon 02, karena Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan atas pelanggaran TSM paslon 02, di samping tentu ada pula argumen hal demikian adalah kewenangan Bawaslu RI.
bukti-bukti yang dihadirkan tidak cukup untuk menguatkan dalil para pemohon, paslon 01 dan 03. Memang pembuktian sengketa Pilpres sangat rumit dan sulit. Namun, Mahkamah akhirnya mengambil keputusan membatalkan kemenangan Cawapres Gibran Rakabuming Raka, bukan karena persoalan pencawapresan yang sudah terlanjur absah melalui putusan 90 dan berbagai putusan MK sesudahnya. Tetapi, MK memutuskan membatalkan kemenangan Cawapres Gibran dengan berbagai pertimbangan konstitusional, antara lain, 1. Cawe-cawe Presiden Joko Widodo terbukti, dari pernyataan dan tindakan Presiden Jokowi sendiri, dan hal demikian melanggar prinsip pemilu presiden yang luber, jujur dan adil sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1. 2. Melalui putusan 90 dan beberapa putusan MK sesudahnya. Meskipun secara hukum positif tidak ada lagi persoalan dengan pencawapresan Gibran, namun pelanggaran prinsip anti-KKN, khususnya nepotisme relasi Cawapres Gibran dengan Presiden Joko Widodo, telah melanggar prinsip pemilu yang dijamin UUD 1945, dan menjadi pelanggaran konstitusi yang intolerabel. Dan menjadi kemenangan yang harus dibatalkan, demi menjaga marwah dan kehormatan konstitusi. 3. Karena yang dapat dibuktikan hanya pelanggaran konstitusi cawe-cawe Presiden Jokowi dan nepotisme Cawapres Gibran Rakabuming Raka, sedangkan pelanggaran pasangannya, Prabowo Subianto, dianggap Mahkamah tidak dapat dibuktikan, maka kemenangan Capres Prabowo tetap dikuatkan oleh Mahkamah. Tentu dengan komplikasi, bahwa suara paslon 02 tentunya adalah hasil kerja keduanya sebagai pasangan calon. Opsi keempat ini sejatinya punya bobot politis, selain yuridi. Karena dia seakan-akan menjadi jalan tengah, kompromis, antara hukum yang moralis idealis dengan politik yang pragmatis realistis. Bagi kekuatan politik yang diam-diam menolak dilantiknya Cawapres Gibran dengan berbagai alasan, opsi keempat ini menjadi bagian dari solusi. Karena pasal 8 ayat 2 UUD 1945 memberikan waktu paling lambat 60 hari bagi MPR, untuk memilih wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, tentu setelah pelantikan pada 20 Oktober 2024. Persoalannya, 6 bulan menjelang pelantikan, saya yakin Presiden Jokowi tentu tidak akan diam. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah, seberapa kuat dan berani bukan hanya mayoritas hakim MK, tetapi juga partai-partai politik untuk bersepakat menggolkan opsi putusan keempat yang demikian. Sejauh ini, belum ada kekuatan politik yang berani melawan pelanggaran bahkan kejahatan konstitusional yang terang-benderang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Hampir semua kita, tunduk dan takluk atas berbagai kezaliman konstitusi, yang sejatinya dilakukan secara telanjang oleh Presiden Jokowi. Sewajibnya hakim-hakim konstitusi selaku negarawan, statesmanship bukan partisanship, mampu melepaskan diri dari penjajahan, penghambaan, dan ketakutan atas kuasa otoritarian Presiden Jokowi, yang sebenarnya sudah akan berakhir masa jabatannya. Namun, hakim konstitusi juga manusia, kecuali ada kejutan luar biasa. Terus terang, saya tidak yakin para hakim konstitusi mau berkorban dan menjadi pahlawan, demi menyelamatkan negara demokrasi konstitusional Republik Indonesia. Opsi mana yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi? Akankah ada kejutan? Saya yakin, tidak. Saya prediksi, MK belum punya dukungan bukti dan keberanian untuk memutus di luar opsi putusan yang pertama, yaitu, menolak seluruh permohonan, dan hanya memberikan catatan perbaikan atas pelaksanaan Pilpres 2024.